Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 November 2023 dengan judul Di Rumah Doa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Allah begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Di pagi hari ini kami bangun bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami untuk kami mengerti dan kami hidupkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada kebutuhan untuk bertekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk berdoa. Lakukan setiap usaha untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana doa biasanya dilayangkan. Orang-orang yang betul-betul mencari hubungan dengan Tuhan akan terlihat dalam pertemuan doa. Setia dalam melakukan tugasnya. Bertekad dan bersemangat untuk memperoleh semua keuntungan-keuntungan yang dapat mereka peroleh. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan untuk menempatkan diri mereka sendiri di mana mereka dapat menerima seberkas terang dari sorga. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 168 dan 169. Orang-orang muda yang menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam membaca firman Tuhan dan pada saat berdoa terus-menerus disegarkan oleh aliran-aliran dari mata air kehidupan. Dia akan mencapai puncak keunggulan moral dan pemikiran yang luas yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Persekutuan dengan Tuhan mendorong pemikiran yang baik, pemikiran yang mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran, dan tujuan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Tuhan diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan kekekalan, sampai Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat bagi dunia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 624. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani, sukacita bagi kehidupan kami, masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus, ada kebutuhan untuk bertekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk berdoa. Lakukan setiap usaha untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkatilah Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik ini, boleh sesuai dengan amanah Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Curahkan kepada mereka sukacita, hikmat, pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka semua dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar belajar tentang pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama anak-anak memiliki nilai-nilai religius dalam hidup mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan hiburkan mereka, berkati mereka, berikan mereka sukacita, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, mengandalkan Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.